Seorang pria babak belur dihajar warga usai terpergok menggasak sebuah sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat malam. Keluar dari mobil, keluar, kanyut mobil tuh. Bawa, nekat banget sih. Nekat terobos banjir, sebuah mobil terseret derasnya arus air yang merendam Jalan Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Longsor di kawasan Tambang Galian C di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menewaskan 14 orang. Kericuan mewarnai aksi komedi tunggal atau stand up komedi mahasiswa yang mengulas 100 hari kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Asran Syadi menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 31 Mei 2025, masih dalam aura-aura long weekend begitu pemirsa. Gimana long weekendnya? Apakah sudah selesai macet-macetan atau sekarang lagi having fun? Nah, sementara ini pemirsa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi untuk menemani weekend Anda kali ini pemirsa. Kita ke informasi yang pertama. Ini ada seorang ibu-ibu yang tengah belajar mengemudi di dalam perumahan mewah di Cakung, Jakarta Timur, menabrak dua wanita yang sedang berbelanja di pedagang sayuran keliling. Satu orang tewas dalam keadaan terjepit di antara mobil dan pohon. Rekaman dari kamera mobil memperlihatkan ketika sebuah mobil SUV menabrak mobil pedagang sayur keliling di sebuah komplek perumahan di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Mundurin Sar mobilnya. Dua orang ibu-ibu yang tengah berbelanja tertabrak mobil itu. Satu orang tewas dalam keadaan terjepit di antara pohon dan mobil. Sedangkan satu korban yang mengalami luka parah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Insiden terjadi ketika seorang wanita sedang belajar mengemudi bersama sopirnya di jalan perumahan tersebut. Diduga belum mahir menyetir, terduga pelaku hilang kendali, lalu menabrak mobil pedagang sayur dan kedua korban. Polisi yang memeriksa mengungkapkan terduga pelaku terancam sanksi 5 tahun penjara. Menyerempet kendaraan sayur, tukang sayur pickup, dan di situ ada ibu-ibu yang berdiri di samping kendaraan itu. Nah, kecepatan sebenarnya pelan, tapi karena mungkin dari sisi panik, ada kepanikan dari ibu yang masih belajar, berakibat adalah fatalitas. Fatalitas di sini, ibu yang ada di samping kendaraan pickup itu ya tergencet antara mobil dan pohon. Sementara itu, korban meninggal dunia dimakamkan di TPU Kelurahan Jatinegara, Cakung pada Jumat pagi yang berada tak jauh dari rumah korban. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, truk bermuatan susu terperosok ke sungai di Grobogan, Jawa Tengah. Warga bergotong royong menyelamatkan muatan produk susu yang tenggelam di sungai. Sedangkan di Lumajang, Jawa Timur, diduga muatan berlebih dan sopir belum mahir berkendara, mobil pickup berpenumpang 19 orang pekerja kebun tebu terguling ke parit. 6 korban terluka berat. Sembilan 19 orang pekerja kebun tebu terkapar di parit jalan lintas selatan Desa Bago, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, usai mobil pickup yang ditumpangi terperosok Jumat sore. 6 korban diantaranya bahkan terluka hingga patah tulang. Warga segera mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang untuk mendapatkan penanganan medis. Selain muatan yang berlebih, diduga kecelakaan tunggal akibat sopir tak bisa mengendalikan laju kendaraan saat hendak mendahului motor. Dari hasil penyelidikan, diduga sopir juga belum mahir berkendara. Sopirnya itu atau pengemudinya itu tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga oleng dan terguling atau terbalik di sebelah sisi kiri badan jalan. Salah tancap gas atau gimana? Ya, salah tancap gas. Jadi proses dari pengemudi juga, berdasarkan hasil pengemudi bahwa belajar, jadi artinya belum bisa mengendalikan kendaraan sepenuhnya sehingga mau ngerem keliru ke pedal gas. Di Grobogan, Jawa Tengah, warga bergotong royong bersama aparat kepolisian menyelamatkan ratusan produk susu yang tenggelam di sungai Desa Tinanding, Godong. Aksi simpati warga dilakukan menyusul musibah kecelakaan tunggal truk rute Surabaya-Semarang yang tiba-tiba oleng terperosok ke sungai. Ya kasihan, karena sopirnya itu kalau nggak salah orang Surabaya, di sini sendirian. Nah kalau kita warga nggak ikut bantu ya kasihan nanti
dapat klaim dari perusahaannya. Evakuasi bangkai truk berlangsung sekitar 2 jam menggunakan alat berat. Arus lalu lintas dari 2 arah sempat ditutup. Kondisi truk box rusak parah, namun nyawa sopir selamat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki aparat kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain, diantaranya nekat terobos banjir sebuah mobil terseret derasnya arus air yang merendam jalan Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Tetap bersama kami. Keluar dari mobil. Ya, selamat menunaikan sholat subuh untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, longsor terjadi di kawasan Tambang Galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 10 korban ditemukan meninggal dunia, sementara belasan orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Petugas mengevakuasi jenazah penambang yang tewas akibat tertimpa longsor di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang. Longsor terjadi di area Tambang Galian C saat ada aktivitas penambangan batu alam. Material longsor berupa batu dan tanah menimbun belasan pekerja tambang bersama sejumlah alat berat dan kendaraan. Truk dan eskavator ditemukan dalam kondisi rusak berat tanpa supir atau operator. Di samping saya juga ada mobil nih, tapi supirnya itu nggak ada dan supir beko pun nggak ada. Takutnya tahu kondisi longsor mereka lari, tapi larinya jangan lari yang salah gitu. Jadi tapi di sini di lokasi orangnya belum menampakkan, jadi masih diduga tertimbun di longsoran ini. Warga dibantu petugas SAR gabungan melakukan pencarian. Penggunaan alat berat dilakukan dengan berhati-hati agar tidak mengenai tubuh korban yang tertimbun material longsor. Hingga Jumat sore, 10 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden itu dan dibawa ke RSUD Arjawinangun. Sementara 12 korban yang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Tim penyelamat melakukan pencarian dengan penuh waspada karena kawasan tersebut berpotensi terjadinya longsor susulan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat pasca longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Hingga Jumat malam total ada 14 korban meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Proses pencarian yang dilakukan petugas gabungan terhadap korban longsor di area Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat harus dihentikan sementara pada Jumat malam. Petugas gabungan dari unsur SAR, BPBD, Tagana, serta TNI Polri yang berjibaku sejak Jumat siang telah menemukan 14 orang dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban tewas dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun. Sementara 8 orang lainnya yang diduga masih tertimbun di antara material longsor belum ditemukan. Rencananya petugas gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada Sabtu pagi, termasuk mengangkat material kendaraan dan ekskavator yang turut tertimbun. Pasca peristiwa yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Cirebon menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor di Gunung Kuda. Dan barusan sudah disepakati bahwa statusnya tanggap darurat, dan ini sudah dikonsultasikan juga ke BNPB. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Sementara itu, menurut salah satu korban yang selamat, menyebut peristiwa terjadi begitu cepat saat kondisi tengah ramai warga dan pekerja. Material batu besar dan kerikil dari atas gunung mendadak turun hingga membuat seluruh orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Itu kayaknya ngedadak. Jadi istilahnya nggak ada tanda-tanda ciri awal dulu. Kalau kayak ciri awal dulu pun bisa menghindar gitu ya. Cuma posisinya ngedadak ya. Akhirnya gimana kitanya? Ya alhamdulillah kita masih diselamatin atau di tayungan lah ceritanya gitu. Itu posisi Bapak dekat banget dengan. Bukan dekat lagi itu, kalau jarak lari tadi istilahnya berapa detik itu istilahnya mungkin kalau nggak lari kena. Tapi posisinya lagi ngapain Pak di situ Pak? Saya nungguin lagi muat. Lagi muat. Peristiwa longsor yang terjadi di Gunung Kuda ini ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bahkan sudah berkali-kali mengingatkan kepada warga terkait aktivitas pertambangan yang dinilai menyalahi prosedur.
Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Buntut dari insiden ini, Dinas ESDM Jawa Barat akan segera mencabut izin secara permanen dan menutup area Gunung Kuda dari aktivitas penambangan. Dinas ESDM menilai metode yang kurang tepat yang dilakukan para penambang di area Gunung Kuda diduga menjadi salah satu penyebab area tersebut rawan longsor. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Banjir setinggi 130 cm menerjang permukiman di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten. Sementara di Tangerang Selatan, mobil yang nekat menerobos banjir malah terseret arus. Mobil keluar, kanyut mobil tuh. Bawa, nekat banget sih. Warga meneriaki pengemudi dan penumpang minibus untuk keluar dari kendaraannya yang terseret derasnya arus banjir yang menggenangi Jalan Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Keluar dari mobil. Mobil tersebut nekat menerobos banjir, kendati ketinggian air saat itu sudah mencapai sekitar 70 cm. Penumpang minibus berhasil diselamatkan setelah sejumlah warga mendorong kendaraan itu ke tempat yang lebih tinggi. Dan berselang beberapa jam kemudian, banjir berangsur-angsur surut dan menyisakan lumpur di jalan tersebut. Mobilnya itu kalau di sini Pak, kalau kita sering lihat ya, kadang walaupun udah banjir dia masih terobos. Oh, ya, ini sudah dikasih tahu Pak ya? Kadang ada pembatasnya di sini Pak, tapi tetap aja ada orang juga di sini yang suka bantuin kalau banjir. Mobil kadang ditahan untuk putar balik, tapi ada yang terobos. Sementara itu, hingga Jumat pagi, banjir masih menggenangi permukiman di Kampung Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar antara 70 cm hingga 130 cm akibat meluapnya Kali Angke setelah hujan deras turun di hulu sungai. 300 kepala keluarga yang terdampak mengungsi ke rumah pemotongan hewan, masjid, dan rumah kerabat mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi. Hingga Jumat malam, banjir masih menggenangi permukiman tersebut. Beberapa warga bertahan di lantai 2 rumah mereka, sedangkan sebagian lainnya mengungsi. Saya ngungsi dari jam 8 pagi Pak ke sini, masuk ke dalam rumah itu jam 4 subuh airnya. Terus memang udah agak surutan sih Pak, cuman kan kayak saya tuh rumahnya di belakang sini agak dalam, jadi kami belum bisa pulang. Tinggiannya sampai berapa? Di dalam rumah sih sepaha orang dewasa ya, dan di luar sih sedada. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, warga bertahan di tempat pengungsian lantaran khawatir kembali terjadi banjir kiriman. Tim Liputan melaporkan. 3 kelurahan di Bangkalan, Jawa Timur terendam banjirop setinggi setengah meter. Banjir yang rutin datang setiap tahun dikeluhkan warga karena sangat mengganggu aktivitas. Bersih masuk nih Bu. Banjirop setinggi setengah meter merendam Kelurahan Melajah, Pangeranan, dan Kelurahan Pejagan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan rumah yang berada di sekitar muara sungai terendam. Selain karena banjirop, pendangkalan sungai juga menjadi pemicu banjir. Banjir seperti ini selalu datang setiap tahun, khususnya bulan Mei hingga bulan Agustus. Dampak banjir, barang-barang elektronik milik warga rusak. Semua Mbak, masuk semua. Ke kamar semua masuk. Terus kalau tidur gimana Bu? Belum tidur sampai airnya surut. Nanti kan masih bersih-bersih, nggak bisa tidur. Kalau turun masuk malam itu tidurnya itu gimana Bu? Iya nggak tidur Mas, sampai airnya surut semua. Nanti airnya surut, masih bersih-bersih, nggak langsung tidur. Untuk di wilayah Pangeranan sendiri ini udah hampir 50 lebih. Untuk di LW 3 aja. Untuk di LW yang lain kurang lebih hampir sama lah. Kalau di sini berapa RW di sini Pak? Di kami yang terdampak ini ada LW 3, LW 10, sama LW 5. Meski kebanjiran, warga di 3 kelurahan itu masih bertahan di rumah mereka. Para korban berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar banjirop tidak lagi menerjang permukiman mereka. Nia Kurnia melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur.
Gelombang pasang air laut yang menerjang wilayah pesisir Tanggamus Lampung mengakibatkan tanggul penahan ombak di Kapuran Pasar Madang jebol. Akibatnya banjirop rendam ratusan rumah warga. Terjangan ombak setinggi 2 meter lebih menghantam tembok pembatas gelombang air laut di pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, serta permukiman warga Kapuran Pasar Madang, Tanggamus Lampung Jumat siang. Akibatnya tembok penahan sepanjang 100 meter rusak. Terjangan ombak membuat air laut meluber masuk ke permukiman. Terdata lebih dari 300 rumah warga di 3 lingkungan Kelurahan Pasar Madang terdampak terjangan banjirop. Bahkan hingga Jumat sore, air laut naik hingga ke permukaan dengan ketinggian mencapai 20 cm. BPBD Tanggamus sudah memetakan kondisi ini dan warga diimbau waspada mengingat potensi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kami pemerintah Kelurahan Pasar Madang berkoordinasi dengan Dinas BPBD dan juga Polsek, Kecamatan, dan Ramil juga untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi akan terjadinya banjir rob yang kedua kalinya. Speedboat yang ditumpangi 3 wisatawan dan 1 pengemudi terbalik di Talaga, Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Seluruh korban bisa diselamatkan, sementara harta benda jatuh ke dasar telaga. Dalam video amatir warga, kapal cepat yang berisikan 3 wisatawan dan 1 pengemudinya terbalik di Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Wisatawan asal Semarang, Jawa Tengah dengan 1 pengemudinya berhasil selamat karena menggunakan jaket pelampung. Kapal yang biasa digunakan untuk atraksi manuver bagi wisatawan itu terbalik setelah diterjang ombak tinggi. Sejumlah harta benda penumpang seperti 2 ponsel dan tas tenggelam ke dasar telaga. Petugas BPBD melakukan penyelaman, namun barang milik para korban belum ditemukan. Kendalanya pencahayaan. Untuk di dalam memang kondisi airnya lumayan gelap, paling jarak 5 meter. Pencarian barang para korban dilanjutkan Jumat pagi. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Gudang berisi puluhan kubik kayu di Padang, Sumatera Barat terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar mengakibatkan warga panik. Kebakaran juga menimpa 6 unit toko di Kota Padang, Sumatera Barat. Api juga melalap 3 unit kendaraan. Kebakaran di Tabiang. Kobaran api menghanguskan 6 unit toko di kawasan Perupuk Tabing, Kota Padang, Sumatera Barat Jumat sore. Tidak saja toko, 1 unit motor dan 2 mobil juga turut terbakar. Mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar berusaha memadamkan api. Warga khawatir rumah mereka juga terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang menerjunkan 5 unit mobil ke lokasi kejadian. Setelah 1 jam bekerja, api akhirnya berhasil dipadamkan. Pemicu kebakaran itu belum diketahui dan polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi di sini ada toko buah, ada toko pangkas, ada toko jok, dan ada toko perabot, ada juga apotek. Jadi saya datang di lokasi api bagaimana Pak kondisinya? Ini secara kebetulan ada kebakaran pula di Pasinan Tigo tadi, dapat informasi. Lanjut kami kemari sekitar jam 15.02. Sementara di Padang Barat, Sumatera Barat, asap tebal disertai kobaran api membakar 1 gudang kayu di kawasan padat penduduk Jumat pagi. Agar api tidak semakin membesar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menerjunkan 70 personil dan 6 unit mobil damkar. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Kurang setengah jam, nanti sekarang lagi pendinginan saja, jadi tidak ada lagi yang akan merembet ke rumah sebelah kiri, kanan, belakang. Penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan polisi dari Polsek Padang Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ulfa Musriadi melaporkan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pria babak belur dihajar warga usai terpergok menggasak sebuah sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Silakan Sugita Pariwara. Mati, mau siapa masuk penjara?
Anda kembali fokus pagi pemirsa, seorang pria babak belur dihajar warga usai terpergok menggasak sebuah sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Warga yang geram membuat petugas kesulitan mengamankan terduga pelaku. Ini polisi lagi di jalan, saya juga aparat di sini. Kalau kalian nggak bisa dibilangin, kami lepas mati, mau siapa masuk penjara? Sejumlah warga berusaha melindungi seorang pria dari amukan massa di Jalan Samanhudi Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat malam. Emosi warga tak terbendung lantaran pria tersebut kedapatan mencuri sebuah sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Warga yang geram terus berusaha menghakimi terduga pelaku yang hendak dibawa ke kantor polisi. Pencurian sepeda motor dilakukan terduga pelaku di lokasi parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Pria itu tertangkap usai terpergok pemilik kendaraan. Di Pasar Baru, di Gedung Harko, nah, dia ngedorong motor, yang punyanya datang, diteriakin, motor diambil sama yang punyanya, dia lari. Oh tadi dia sempat ngongkel motor? Iya, udah diteng-teng sama dia. Di mana bang ambilnya bang? Di Harko Pasar Baru. Di Harko. Pihak kepolisian sektor Sawah Besar tengah melakukan pemeriksaan intensif pada terduga pelaku yang tak memiliki identitas. Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pura-pura jadi penumpang, seorang pria membegal ojek yang dinaikinya di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Namun korban yang melawan berhasil menggagalkan tindak kejahatan itu. Pria ini ditangkap sejumlah warga setelah kedapatan merampas sepeda motor seorang pengemudi ojek di Jalan Raya Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat sore. Terduga pelaku berpura-pura menjadi penumpang ojek dengan naik dari kawasan Kranji dan meminta diantar ke Pondokopi. Setiba di lokasi kejadian, leher pengemudi ojek dipiting oleh terduga pelaku. Dia mau ojek dari mana? Dari Bekasi Kranji. Saya antar ke sini ke Pondokopi, ke lampu merah. Ke sini saya dipintir kepalanya. Terus abang itu nggak mati dah. Untuk abang terus abang teriak tolong dah. Warga di sekitar tempat kejadian yang melihat peristiwa itu langsung menolong korban dan meringkus terduga pelaku. Nah, tadi saya kondisi lagi bawa mobil dan ternyata saya lihat dari abang ini bawa penumpang, palanya tiba-tiba dipiting sambil berdiri langsung di jalan naik motor. Astagfirullahaladzim, sekali langsung jatuh. Nah setelah jatuh, dia mau mengambil motornya, tapi abang ini kuncinya udah buruan diambil. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna mengungkap motif penyerangan dan percobaan perampasan motor tersebut. Kasusnya akan dilimpahkan ke Polres Bekasi Kota. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membawa kabur sepeda motor seorang perempuan yang baru dikenalnya di media sosial. Terduga pelaku menggunakan modus pinjam motor untuk beli nasi goreng agar bisa membawa kendaraan korban. Kamera pengawas sebuah rumah indekos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang merekam saat seorang pria meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Meski tampak biasa, namun ternyata motor yang dibawa Sunario adalah milik Yulia, perempuan yang baru dikenalnya di media sosial. Sunario meminjam motor Yulia untuk membeli nasi goreng, namun setelah beberapa jam, Sunario tak kunjung kembali. Yulia yang merasa tertipu langsung lapor polisi. Ya kan, abang takut kayak itu kan, tidak aktif, sampai 3 kali tidak aktif. Nah itu dulu ya lah, turun ke bawah, nanya mata itu abang itu tadi, kemana ya, beli makanan, kata ada itu, kayak lamnian. Pencurian rumah kosong di Bekasi, Jawa Barat semakin meresahkan. Pasalnya dalam satu hari, kawanan maling membobol 3 rumah dengan cara merusak tembok. Salah satu rumah bahkan ambruk di bagian dinding. Astagfirullah, kemalingan lagi, ini dijebol rumah orang. Salah satu sisi dinding rumah warga di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi ambruk usai dibobol pencuri. Komplotan maling itu beraksi saat penghuni tak berada di rumah. Para pelaku diduga masuk rumah korban melalui bagian belakang yang merupakan rumah tak berpenghuni. Setelah menjebol tembok, kawanan pencuri kemudian menggasak sejumlah harta benda korban. Jam 2 tuh sepi, pada biasanya sepi. Tiba-tiba sepi, ya aku aja ngantuk mungkin lah. Ya nggak pernah tidurnya jadi tidur siang semua. Akhirnya ya kejadian nggak tahu, pada pun daduk-daduk kayak gitu. Itu masuknya lewat mana gitu? Lewat tembok.
Dibolong. Dibolong, dilupangin. Mungkin udah tahu itu rumah nggak ada orangnya, berangkat pagi, pulang malam gitu. Diduga, komplotan pencuri memanfaatkan lingkungan sepi dan banyaknya rumah tak berpenghuni untuk beraksi. Warga yang resah berharap pelaku segera ditangkap polisi. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tawuran remaja menggunakan senjata tajam dan petasan pecah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya warga takut jadi korban salah sasaran. Sejumlah ledakan petasan terdengar saat tawuran remaja pecah di Jalan Raya Cilangsi Jonggol, Kabupaten Bogor. Kedua kelompok nampak turut mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bentrokan terjadi saat kedua kelompok remaja itu berpapasan saat melintas di lokasi kejadian. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu. Saat kejadian, warga di sekitar lokasi tawuran bersembunyi lantaran khawatir jadi korban salah sasaran. Itu mah pasti ada lah, takut mah ada. Cuman nggak tahu ini baru satu kali sih. Iya, biasanya mah cuman berantem doang. Resah nggak sih, Bang? Ya resah aslinya. Iya. Guna mengantisipasi tawuran kembali terjadi, masyarakat diimbau waspada dan meningkatkan pemantauan lingkungan mereka. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria yang dilaporkan hilang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan tak bernyawa di jurang sedalam 10 meter. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, warga digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Sungai Hutan Jatinegara, Jumat siang. Mayat di aliran sungai Desa Mokaha, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditemukan sejumlah anak yang hendak memancing. Tugas Polsek Jatinegara yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Mayat yang tergeletak di bebatuan sungai kondisinya telah menjadi tulang belulang sehingga sulit dikenal jenis kelaminnya. Tugas juga tak menemukan identitas di sekitar korban, bahkan tak ada selembar kain pun yang tersisa melekat di tubuhnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, mayat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suselo Slawi, Kabupaten Tegal untuk divisum. Di Polewali Mandar, warga menemukan jasad pria di jurang sedalam 10 meter Jumat sore. Proses evakuasi dramatis karena petugas gabungan harus melalui tebing yang curam. Setelah seolah TKP, jasad korban dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu dievakuasi ke ambulans. Pria berinisial YS sempat dilaporkan hilang selama 4 hari oleh pihak keluarga. Penyebab kematian kini dalam penyelidikan petugas. Usai dievakuasi, jenazah diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tersinggung ditanya persoalan penggunaan dana desa, kerabat Kades di beberapa wilayah tanah air nekat menganiaya warga. Perkara semakin pelik saat berujung pada jerat hukum. Api melalap rumah kepala desa Gunung Agung di Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung. Bangunan beserta 3 mobil dan 2 sepeda motor ludes terbakar. Buntut massa mengamuk atas penikaman yang menewaskan seorang warga oleh seorang kerabat Kades. Di sisi lain, kasus pembunuhan sebetulnya telah ditangani aparat kepolisian. Kerabat desa yang dituding jadi pembunuhnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Nyawa korban terenggut saat berkelahi dengan tersangka perihal bantuan sosial desa. Pelaku tersinggung karena korban mengungkit soal penyelewengan bantuan di media sosial. Untuk tersangka pembunuhan, itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah saksi-saksi sudah kita himpun dan barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam pembakaran rumah kepala desa. Kasus ini juga membawa petugas menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang jadi awal munculnya serentetan kejadian. Pada perkembangan penyelidikan, petugas menemukan tempat penimbunan BBM bersubsidi di lokasi kejadian. Aparat juga menyita toren kosong, belasan jeriken berisi BBM subsidi, serta kendaraan roda 4 yang telah dimodifikasi tangki BBM-nya. Seluruh alat diduga digunakan dalam upaya penimbunan BBM bersubsidi. Belum ada penetapan tersangka, polisi masih memeriksa kepala desa dan sejumlah saksi. Kami dapati bahwasanya terdapat indikasi penyalahgunaan pengangkutan dan atau peniagaan bahan bakar minyak subsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah.
Penganiayaan oleh kerabat kepala desa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat awal Mei lalu. Putra kepala desa Kelapa Nunggal marah dan menganiaya seorang warga. Korban alami luka memar di kepala. Pelaku membantah dugaan yang menyebut tindak penganiayaan itu karena ia tak terima sang ayah dikritik terkait pengelolaan dana desa. Menurutnya aksi kekerasan dilakukan karena adiknya dicekoki minuman keras oleh korban. Meski polisi sempat menahan pelaku, kasus berakhir dengan restoratif justice setelah kedua pihak sepakat berdamai. Permohonan restoratif justice yang diajukan sesuai aturan atau perpol yang ada. Jadi memang pengajuan permohonannya sudah diajukan oleh keluarga pelapor ya waktu itu. Nah sampai saat ini belum dapat disposisi. Nanti kalau memang sudah ada disposisinya, baru akan kami tindak lanjuti sesuai aturan yang ada. Tindakan semena-mena kerabat pejabat bisa dipicu sejumlah faktor, seperti penyalahgunaan relasi sosial dengan sang pejabat yang jadi sumber kekuasaan dan menganggap orang lain sebagai objek lemah. Ketika orang menjabat itu merasa ya punya kekuasaan, bahkan punya kewenangan tertentu. Nah, yang menjadi menarik, orang-orang di sekitar pejabat itu juga merasa ikut punya kekuasaan tersebut. Nah, sehingga kadang ketika mereka berelasi dengan pihak-pihak lain, meskipun mereka bukan pejabat, begitu ya, ya mereka bertindak seolah-olah dia pejabat, begitu. Penguatan kapasitas penguasa termasuk edukasi keluarga dan kerabat jadi hal penting sebagai upaya meminimalisasi penyalahgunaan relasi sosial dan tindakan semena-mena. Jadi sebelum dia jadi pejabat, itu kan sebelum dilantik dia udah terpilih. Nah, seharusnya dilakukan apa yang disebut sebagai penguatan kapasitas dari para calon pejabat tersebut, termasuk dalam hal ini adalah keluarganya, dudonnya gitu ya. Dalam pengertian mereka disiapkan sebelum menjadi pejabat itu, bukan hanya dalam konteks kompetensinya, kapabilitasnya, tapi juga sikap mentalnya. Ya, menjadi pejabat tak hanya semata soal menjalankan tugas. Mental yang baik dan intelektual yang memadai tak cukup bila tak melibatkan anggota keluarga dan kerabat, terutama dalam mengasah kemampuan bersosialisasi guna mencegah kasus serupa terjadi. Tim Liputan melaporkan. Beragam modus dilancarkan para pengedar ganja dalam menjalankan bisnisnya. Di Lembang, Jawa Barat, pria ditangkap polisi karena mengedarkan ganja yang diolah menjadi coklat. Tersangka lantas menjual barang haram tersebut melalui media sosial. Apa ini? Tersangka bernama Dandi Juniandi ini ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Cimahi di kawasan Lembang, Jawa Barat karena mengedarkan ganja. Oke, jadi maksudnya ini ya. Di rumah tersangka, polisi menemukan 45 bibit dan pohon ganja yang ditanam dalam pot. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka meracik daun ganja kering dengan cara dicampurkan dengan coklat, lalu dicetak berukuran kecil dan dipasarkan melalui media online. Sebagian besar ganja dijual di wilayah Cimahi. 6 bulan menjalankan bisnisnya, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka. Tersangka MDJ mempunyai ide untuk bisa memproduksi dari hasil ganja yang ada diekstraksi, sehingga muncul minyak ataupun sejenis mentega dan kemudian diekstraksi ke dalam campuran coklat, yang mana coklat tersebut sudah ada cetakannya dan dijual, sudah pernah ada dijual dengan nilai 100.000 per keping. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Selain menangkap Dandi Juniandi, Satuan Narkoba Polres Cimahi juga menangkap pengedar narkotika yang menjalankan bisnisnya di Kabupaten Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Kericuan mewarnai aksi komedi tunggal atau stand up komedi mahasiswa yang mengulas 100 hari kinerja pemerintah daerah Ponorogo, Jawa Timur. Selengkapnya dari Bogor. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Kericuan mewarnai aksi komedi tunggal atau stand up komedi mahasiswa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah warga berusaha menghentikan pertunjukan yang mengulas 100 hari kinerja pemerintah daerah. Warga Kabupaten Ponorogo berusaha mengejar seorang mahasiswa yang melakukan komedi tunggal atau stand up komedi di depan gedung DPRD Jumat sore. Warga emosi saat komika tersebut menyinggung pembangunan monumen reok yang menelan dana hingga 164,7 miliar rupiah, disebutnya sebagai patung kucing, lantaran monumen tersebut belum jadi.
petugas kepolisian berusaha meredam emosi warga dan mengamankan komika tersebut. Atas permintaan warga, mahasiswa tersebut menyampaikan permintaan maaf. Maaf atas pernyataan tadi. Untuk pernyataan saya menyebut patung kucing. Orang omahmu ngendi? Ya, sekian, terima kasih. Warga yang terlanjur emosi tak menerima permintaan maaf komika itu. Stand 4 itu melecehkan khususnya warga Ponorogo dengan menyebut monumen di Sampung itu adalah patung kucing. Nah, padahal di sana sudah jelas, mulai pembiayaan dan sebagainya semua sudah jelas. Nah, makanya kalau dibilang patung kucing ini semua teman-teman terutama warga Sampung tidak terima. Nah, kalau yang mereka sampaikan ini berimbang monggo dengan data yang ada, tapi kan nggak ada data sama sekali ya. Ini saya anggap orang ini provokasi. Sementara, koordinator aksi menyayangkan tindakan represif yang dilakukan warga. Ia menyebut materi komedi yang disampaikan hanyalah bentuk kreativitas mahasiswa mengkritik melalui cara yang ringan. Pada intinya kita menyampaikan aspirasi untuk DPR, DPRD, dan juga memperingati 100 hari kerja Bupati Sugiri Sancoko dan Ibu Dali Setiarita. Nah, tapi pada awal, jadi first impression yang kita dapatkan justru malah persekusi seperti ini. Jadi penolakan sampai ada yang dorong-dorongan seperti itu. Jadi ya pada intinya kita sebagai pegiat seni, salah satunya juga kan kita penyampaian aspirasi atau berpendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Aksi bubar setelah masa menurunkan spanduk foto Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Dirgo Siono melaporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dua tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dipecat dengan tidak hormat akibat melakukan siaran langsung di media sosial saat menjalankan tindakan medis pasca operasi. Aksi kedua tenaga kesehatan itu menuai kritik karena dianggap melanggar etika profesi tenaga kesehatan. Saya di belakang ya guys, turun mari guys. Operasi sesar. Inilah siaran langsung di media sosial yang dilakukan tenaga kesehatan di ruang operasi sebuah rumah sakit di Kabupaten Jombang. Aksi tenaga kesehatan itu tersebar luas di dunia maya dan menuai kritik warganet karena dianggap melanggar etika profesi tenaga kesehatan. Berdasarkan laporan dari masyarakat dan tenaga medis lain, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jombang langsung melakukan tindakan berupa teguran atau peringatan terhadap pihak rumah sakit tersebut agar segera memberi sanksi terhadap tenaga medis yang sudah dianggap melanggar kode etik kedokteran. Kita melakukan pembinaan. Langkah pembinaannya apa? Ya kita panggil, kita jelaskan, kita bikin surat teguran. Karena berapa orang yang dipanggil dan dibina? Dua orang yang pemilik akun sama ini, tapi kan juga rumah sakitnya ya juga kita bina. Bahasanya, saya rumah sakit kan nggak tahu apa-apa, tahu-tahu seperti ini. Jadi kita ingatkan naik SK. Itu dua orang itu. Sementara, pihak rumah sakit menegaskan bahwa tindakan kedua tenaga kesehatan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap etika profesi. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf dulu. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami atas kegaduhan yang terjadi akibat ada dua orang nakes yang menyiarkan secara langsung gitu ketika melakukan tindakan di kamar operasi. Kami mengambil tindakan tegas terhadap kedua nakes tersebut. Kami tidak bisa mentolerir tindakan tidak etis yang mereka lakukan dan pelanggaran berat yang mereka lakukan terhadap peraturan internal di rumah sakit ini. Sehingga keduanya sudah diberhentikan dari rumah sakit ini dan sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan. Pihaknya mengingatkan kepada seluruh tenaga medis lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga kepercayaan pasien. Dwi Mujiarso melaporkan dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi melarang pencantuman batas usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Selain batas usia, larangan lain yang tertuang dalam surat edaran Menaker adalah terkait status perkawinan hingga berpenampilan menarik. Larangan batas usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja resmi diberlakukan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Yasirli menyebut pihaknya telah menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja.
Selain batas usia, proses rekrutmen lowongan kerja juga tidak boleh lagi mencantumkan syarat good looking atau berpenampilan menarik serta status perkawinan. Tujuannya agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Dunia usaha dan dunia industri, saya mengajak untuk menjadikan ini sebagai momentum kita terus memperbaiki praktik rekrutmen agar lebih transparan, lebih adil, dan berbasis kompetensi. Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu. Banjir yang menyapu jembatan membuat warga 4 dusun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terisolasi. Rakit bambu pun jadi andalan warga untuk beraktivitas. Warga desa Tapua, Kabupaten Polewali Mandar, terpaksa menggunakan rakit bambu untuk beraktivitas. Hal itu mereka lakukan usai jembatan sepanjang 33 meter hanyut tersapu banjir. Jembatan hanyut saat hujan deras yang mengguyur wilayah ini mengakibatkan air sungai Masuni meluap. Akibatnya, lebih dari 1.000 warga di 4 dusun terisolasi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang datang sebagai Amirul Hajj ataupun pimpinan rombongan haji di tahun ini akhirnya telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu, guna menjaga kondisi tubuh jelang puncak haji serta terbatasnya akses ke Masjidil Haram, membuat sejumlah jemaah asal Indonesia memutuskan untuk sholat Jumat di hotel. Dengan hikmat, jemaah calon haji asal Indonesia di Mekah, Arab Saudi menunaikan ibadah salat Jumat di hotel tempat mereka menginap. Mayoritas jemaah yang menjalankan salat di hotel adalah mereka yang berasal dari Sulawesi. Keterbatasan akses menuju Masjidil Haram membuat para jemaah terpaksa harus menunaikan salat Jumat di hotel. Meski begitu, para jemaah tetap antusias beribadah. Hal ini juga sebagai cara bagi para jemaah menjaga kondisi tubuh jelang puncak haji. Kebetulan hari Jumat ini semua bus ke Mas Amir, Sip Amir semua nggak bisa berjalan karena macet. Mungkin karena Pak Jamaah sudah pada waktu keluar dari pada hotelnya di pelataran, jadi semua jalan pada macet. Jadi yang dari Hotel Moro di sini yang nginap tidak ada yang berangkat ke Masjidil Haram. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi. Menteri Agama yang didampingi oleh anggota Amirul Hajj lainnya datang membawa misi penting. Ia ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar dan baik, serta akan melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sangat beralasan kalau pemerintah Saudi Arabia itu memberikan perhatian khusus karena memang jamaah kita 1/5 jamaah haji di seluruh dunia ya. Karena itu kita menghimbau terus ya agar jamaah haji Indonesia tetap mempertahankan prestasi dan reputasinya yang lalu-lalu, kita tetap menjadi jamaah haji yang terbaik. Nasaruddin kemudian langsung menggelar rapat bersama PPIH Arab Saudi di Jeddah guna memastikan persiapan menuju puncak haji bagi para jemaah asal Indonesia semakin matang. Nabil Abiasa melaporkan dari Mekah dan Jeddah, Arab Saudi. Berbagai cara dilakukan jemaah calon haji demi bisa membawa oleh-olehnya sampai ke tanah air. Salah satunya rela merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pelayanan kargo khusus haji. Selain menunaikan ibadah haji, para jemaah asal Indonesia menyempatkan berbelanja oleh-oleh di Mekah dan Madinah untuk keluarga dan kerabat. Berbagai aksesori produk khas tanah Arab jadi buruan. Agar produk yang dipilih cocok dengan pilihan keluarga, panggilan video pun dimanfaatkan untuk memperlihatkan barang yang akan dibeli. Anak-anak, ipar, teman-teman dari Surau, semuanya dari kampung. Jadi semua yang nitip video kok, Bu? Iya, semua. Apa tuh? Dikasih lihat sama bapaknya, Pak. Masalahnya nanti kalau tidak ada suka kan? Jadi emang caranya video call dulu gitu ya? Lihat. Iya, dikasih lihat dulu, baru dibelikan. Kalau dia suka, dibelikan. Nah, agar oleh-oleh yang dibeli tetap aman dan pasti sampai ke tanah air, para jemaah calon haji kerap memanfaatkan layanan kargo khusus haji.
Layanan pengiriman barang khusus haji dari perusahaan BUMN Indonesia ini tersedia di sejumlah titik, seperti di penginapan atau hotel dan tempat strategis lainnya. Layanan ini dinilai sangat membantu bagi mereka yang khawatir membawa barang melebihi kapasitas. Jadi di koper itu udah kagak muat, takutnya ditimbang kelebihan yang ada diambil, rugi ntar ya, mendingan diwaket aja dah. Isinya korma, kacang-kacangan, terus sama pakaian, baju anak-anak, oleh-oleh buat cucu, ya itu dah. Tarif kargo 22 rial Arab Saudi atau sekitar Rp100.000 per 1 kilogram. Harga ini berlaku sama untuk seluruh tujuan di tanah air dengan waktu pengiriman berkisar 14 hari sampai 21 hari. Oh iya, tak semua barang bisa dikirim lewat layanan kargo haji. Air zam-zam, uang, emas, hewan hingga barang berbahaya lainnya termasuk barang yang dilarang untuk dikirim. Nabil Abiyasha melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kasus penipuan pembelian hewan kurban terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembeli ditipu oleh calo yang dikenalnya melalui media sosial dan diiming-imingi hewan kurban dengan harga murah. Dengan membawa seekor kambing, penjual hewan kurban dan pembelinya mendatangi Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam untuk melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang calo hewan kurban yang dikenal keduanya melalui media sosial. Kepada polisi, penjual hewan kurban mengaku awalnya ada seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial berencana membeli hewan kurban. Pria yang rupanya penipu tersebut lantas meminta hewan kurban diantar ke alamat yang dituju. Namun setelah penjual mengantar hewan kurban ke alamat yang dituju, sang pembeli yang juga korban penipuan justru mengaku sudah mentransfer uang sebesar 4,7 juta rupiah ke rekening calo. Harganya berapa emang? Di saya harga 6,3. Saya bukan 6,5, dia nego di 6,3 saya lepas. Nah kalau calonnya ke korbannya? Kalau ke korban itu 4,7. Tergiur dengan harga. Berarti ini dianterin, berarti dia belinya dari calo. Yang calo itu sama sekali nggak tahu, nggak kenal. Saya juga nggak kenal, korban juga nggak kenal. Sama-sama nggak kenal. Kini pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara masih mendalami kasus penipuan pembelian hewan kurban melalui calo dengan menelusuri jejak digital pelaku. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, mendekati Idul Adha, beragam cara dilakukan pedagang hewan kurban untuk melariskan penjualannya. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang kurban memberikan bonus 1 gram emas bagi setiap pembeli yang melakukan transaksi sapi. Beragam cara kreatif ditempuh pedagang hewan kurban untuk melariskan dagangannya. Mendekati Idul Adha, penjual sapi di Bekasi, Jawa Barat memberikan bonus emas bagi konsumen yang membeli sapi. Memang tiap tahun promo kita berubah-berubah ya. Untuk tahun ini kebetulan yang lagi ramai banget kan LM tuh sampai ngantri-ngantri. Kita daripada ngantri LM ke Antama mendingan beli sapi di sini aja, bisa langsung dapat logam mulia. Hadiah emas mulai dari 0,5 gram hingga 1 gram diberikan ke pembeli tergantung nilai transaksinya. Kita beli sapinya 2 ekor, terus dapat hadiahnya logam mulia 1 gram. Oke. Ya. Sementara guna memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya bersama Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma melakukan pemeriksaan ke pedagang. Sejumlah hewan kurban ditemukan sakit, sementara ada 2 ekor sapi yang belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Kambing dan sapi yang mengalami kurang sehat, jadi mungkin kecapean di jalan atau mungkin tadi kena panas dan sebagainya, sehingga kita berikan bantuan vitamin dan ada yang DLN, mungkin ini yang perlu kami bantu pengobatan di sini. Pemeriksaan di penjualan hewan kurban ini digelar serentak di 31 kecamatan sekota Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya pedagang ternak, perayaan Idul Adha juga membawa berkah bagi produsen tusuk sate. Di desa penghasil tusuk sate di Jember, Jawa Timur misalnya, pesanan bahkan meningkat hingga 2 kali lipat. Kesibukan aktivitas perajin tusuk sate di Desa Curah Lele, Kecamatan Barung, Jember, Jawa Timur makin terasa mendekati momen Idul Adha. Ya, bunyi mesin potong bambu terus menderu seiring meningkatnya produksi tusuk sate. Para perajin harus bekerja ekstra untuk memenuhi tingginya pesanan tusuk sate. Bahkan sejumlah pengrajin harus menambah jumlah pekerja. Di kondisi normal, pesanan tusuk sate berkisar antara 80.000 hingga 100.000 batang tusuk sate per hari.
Namun mendekati Idul Adha, permintaan meroket hingga 2 kali lipat. Biasanya hari-hari biasa 100.000 tusuk sate. Nah, menjelang Idul Adha bisa 200.000. Produksi tusuk sate Desa Curah Lele jadi buruan karena memakai bahan bambu lampar yang terkenal lentur dan kuat. Melimpahnya jumlah tanaman bambu membuat Desa Curah Lele selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil tusuk sate terbesar di Kabupaten Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, gedung hiburan malam di Medan, Sumatera Utara terbakar. Selain membakar gedung, kepulan asap membubung dan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kebakaran. Kepulan asap pekat membubung dari tempat hiburan malam area Hotel Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Jumat sore. Warga pun panik mengingat bangunan yang terbakar berada dekat hotel dan apartemen. Petugas dibantu 9 armada air berjibaku memadamkan api. Kepulan asap pekat sempat menyulitkan proses pemadaman. Sempat padam, kobaran api kembali muncul dari tempat berbeda. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk memudahkan pemadaman. Api baru padam Jumat malam setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku sekira 2 jam. Diduga banyaknya busa peredam suara di dalam ruangan tertutup mengakibatkan banyaknya titik api layaknya berada dalam sekam. Tidak begitu luas, namun memang kami kesulitan dalam menjangkau titik api karena bahan-bahan yang ada dalam gedung sendiri memang cukup memicu api. Sampai dengan saat ini untuk korban jiwa maupun luka masih negatif, lebih kurang 9 armada kita turunkan pada lokasi kejadian. Kepulan asap yang menutupi 5 ruas jalan sempat menimbulkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa, pasalnya tempat hiburan tidak sedang beroperasi. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tuti Aliweh Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kawanan gajah liar penghuni kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur memasuki perkebunan warga dan memakan tanaman. Warga terpaksa berjaga siang malam untuk menghalau kawanan gajah liar dari kebun mereka. Warga hanya mampu mengawasi dari jauh dan menyalakan petasan menghalau kawanan gajah liar yang menginjak-injak tanaman padi di sawah mereka. Kawanan gajah liar ini telah sepekan masuk ke area perkebunan warga Desa Brajasakti, Kecamatan Wai Jepara yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Waikambas. Tanaman pepaya 1 hektar ludes dimakan gajah. Tak hanya merusak kebun, kawanan gajah juga memakan tanaman menyebabkan petani rugi hingga puluhan juta rupiah. Mengantisipasi kembalinya kawanan gajah, warga bergantian jaga di area perbatasan siang dan malam. Mereka membuat suara gaduh dan menyalakan petasan agar kawanan gajah tak berani mendekat. Diduga sumber pangan berkurang jadi penyebab kawanan gajah penghuni Taman Nasional Waikambas merambah perkebunan di daerah penyangga kawasan taman tersebut. Kadang jam 5, kadang ya jam 8, jam 5 subuh. Kalau dia keluar, itu biasanya cari makan atau gimana? Biasanya cari makan. Makanan dia ini, tanaman ini yang dimakan. Pihak pengelola Taman Nasional telah dihubungi untuk menanggulangi masalah tersebut. Asep Syapullah melaporkan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Seekor ular sanca kembang sepanjang 3,5 meter berkeliaran di atap sekolah di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Petugas damkar kemudian mengevakuasi ular agar tidak mengganggu warga sekitar. Evakuasi ular sanca kembang sepanjang 3,5 meter ini dilakukan petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto dari atas atap SMK Islam Brawijaya Jumat pagi. Awas lu, Iko cok bulan-bulan niku. Petugas harus berhati-hati karena dikhawatirkan atap sekolah ambruk karena usianya sudah tua. Saat dilakukan penangkapan, petugas sempat kewalahan karena ular terus menghindar. Tim kita untuk eksekusi itu sempat kendala-kendala yang cukup sulit karena berada di atap genteng, akhirnya dijatuhkan, baru kita eksekusi di bawah. Dan alhamdulillah dengan waktu setengah jam ular tersebut bisa kita eksekusi. Keberadaan ular sanca kembang di atas atap sekolah pertama kali diketahui seorang guru. Mengetahui ular merayap di atap sekolah, guru itu kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Ular dengan berat 35 kg tersebut kemudian dievakuasi ke tempat penangkaran reptil di Kota Sidoarjo. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.
Kelompok geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang sedang berada di masjid. Selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Kelompok geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang sedang berada di masjid. Aksi penyerangan itu berhasil dihentikan setelah para remaja masjid memberikan perlawanan. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Tampak puluhan anggota geng motor melintas secara beriringan di Jalan Gunung Lompo Batang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebagian besar dari mereka berboncengan membawa senjata tajam seperti busur panah hingga samurai. Mereka kemudian menyerang sekelompok remaja yang sedang berada di pintu masuk masjid. Para korban langsung berhamburan menyelamatkan diri ke dalam masjid sebelum akhirnya memberikan perlawanan. Di lokasi kejadian ditemukan potongan senjata tajam jenis samurai yang diduga milik salah satu pelaku. Barang bukti itu kemudian diserahkan ke Polsek Ujung Pandang bersama rekaman CCTV. Pas masuk di sini ada lorong sini samping ekspedisi, ada teman satu orang situ duduk. Itu diburu pakai pusar masuk dalam lorong. Tapi sampai diburu sampai di belakang di kanan. Dari dapat dia taruh ke sini. Teman-teman di sini yang nongkrong dia mungkin dia dapat lawan, di sini teman dia pakai busur. Sempat menyerang sampai masuk di masjid ini. Tidak sempat masuk sampai di depan masjid situ kan teman-teman kan ngumpul semua di sini. Hingga kini motif penyerangan masih diselidiki polisi. Rekaman CCTV yang diserahkan pihak remaja masjid juga akan dijadikan bukti dasar polisi untuk mengungkap para pelaku. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria babak belur dihajar warga usai terpergok menggasak sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat malam. Warga yang geram membuat petugas kesulitan mengamankan terduga pelaku. Jangan ngomong ya doang. Ini polisi lagi di jalan. Saya juga aparat di sini. Kalau kalian nggak bisa dibilangin, kami lepas mati. Mau siapa masuk penjara? Sejumlah warga berusaha melindungi seorang pria dari amukan massa di Jalan Samanhudi Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat malam. Emosi warga tak terbendung lantaran pria tersebut kedapatan mencuri sebuah sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Warga yang geram terus berusaha menghakimi terduga pelaku yang hendak dibawa ke kantor polisi. Pencurian sepeda motor dilakukan terduga pelaku di lokasi parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Pria itu tertangkap usai terpergok pemilik kendaraan. Di Pasar Baru, di Gedung Harko, dia ngedorong motor, yang punyanya datang, diteriakin, motor diambil sama yang punyanya, dia lari. Oh tadi dia sempat ngongkel motor? Iya, udah diteng-teng sama dia. Di mana bang ambilnya bang? Di Harko Pasar Baru. Di Harko. Pihak kepolisian sektor Sawah Besar tengah melakukan pemeriksaan intensif kepada terduga pelaku yang tak memiliki identitas. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat pasca longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Hingga Jumat malam, total ada 14 korban meninggal dunia, sementara 8 lainnya masih dinyatakan hilang. Proses pencarian yang dilakukan petugas gabungan terhadap korban longsor di area tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, harus dihentikan sementara pada Jumat malam. Petugas gabungan dari unsur SAR, BPBD, Tagana, serta TNI Polri yang berjibaku sejak Jumat siang telah menemukan 14 orang dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban tewas dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun. Sementara 8 orang lainnya yang diduga masih tertimbun di antara material longsor belum ditemukan. Rencananya petugas gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada Sabtu pagi, termasuk mengangkat material kendaraan dan ekskavator yang turut tertimbun. Pasca peristiwa yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Cirebon menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor di Gunung Kuda. Dan barusan sudah disepakati bahwa statusnya tanggap darurat, dan ini sudah dikonsultasikan juga ke BNPB. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Sementara itu, menurut salah satu korban yang selamat, menyebut peristiwa terjadi begitu cepat saat kondisi tengah ramai warga dan pekerja. Material batu besar dan kerikil dari atas gunung mendadak turun hingga membuat seluruh orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Itu kayaknya ngedadak. Jadi istilahnya nggak ada tanda-tanda ciri awal dulu. Kalau kayak ciri awal dulu pun bisa menghindar gitu ya. Cuma posisinya ngedadak ya
akhirnya gimana kitanya, ya alhamdulillah kita masih diselamatin atau di tayungan lah gitu. Itu posisi Bapak dekat banget dengan... Bukan dekat lagi itu, kalau jarak lari tadi istilahnya berapa detik itu, istilahnya mungkin kalau nggak lari kena. Tapi posisinya lagi ngapain Pak di situ Pak? Saya nungguin lagi muat. Lagi muat. Peristiwa longsor yang terjadi di Gunung Kuda ini ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bahkan sudah berkali-kali mengingatkan kepada warga terkait aktivitas pertambangan yang dinilai menyalahi prosedur. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan begitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Buntut dari insiden ini, Dinas ESDM Jawa Barat akan segera mencabut izin secara permanen dan menutup area Gunung Kuda dari aktivitas penambangan. Dinas ESDM menilai metode yang kurang tepat yang dilakukan para penambang di area Gunung Kuda diduga menjadi salah satu penyebab area tersebut rawan longsor. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seluruh korban tewas akibat bencana longsor di area tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat telah diidentifikasi. Informasi terkini selengkapnya akan disampaikan reporter Kurnia Amal yang berada di RSUD Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Ya, 14 korban meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi di Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Ini sudah mulai teridentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga pada Sabtu dini hari sekitar pada pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di mana ke-14 korban meninggal dunia ini telah teridentifikasi dari tim DVI Polda Jabar dan juga dari Bidokes Polda Jabar, di mana untuk mengetahui identitas dari para korban meninggal dunia ini menggunakan metode antemortem dan juga postmortem. Dari Bidokes Polda Jawa Barat menegaskan tidak ada kendala dalam proses identifikasi dari seluruh korban jiwa. Di mana kalau kita lihat 6 korban luka-luka saat ini masih melakukan atau melalui perawatan intensif dari tim medis. Kemudian masih ada sekitar 8 warga yang dinyatakan hilang. Dan untuk proses pencarian ini akan kembali dimulai sekitar pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Diawali dengan asesmen tempat kejadian perkara. Ini memastikan agar tempat tersebut aman untuk para rescue dan juga tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi ke 8 korban lainnya. Kemudian kemarin juga telah diperiksa 6 saksi dari yayasan pemilik tambang, namun kami masih belum dapat mengetahui apa isi dari pemeriksaan tersebut karena masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Dan untuk saat ini penyebab dari tanah longsor tersebut telah didalami oleh pihak pemerintah. Apakah ada unsur kelalaian dalam penegakan SOP ataukah ini memang benar-benar terjadi akibat bencana alam, ini masih didalami oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kurnia Amal, Ahmad Hilman melaporkan. Pemirsa, seorang ibu-ibu yang tengah belajar mengemudi di dalam perumahan mewah di Cakung, Jakarta Timur menabrak 2 wanita yang sedang berbelanja di pedagang sayuran keliling. 1 orang tewas dalam keadaan terjepit di antara mobil dan pohon. Rekaman dari kamera mobil memperlihatkan ketika sebuah mobil SUV menabrak mobil pedagang sayur keliling di sebuah komplek perumahan di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Mundurin Sar mobilnya. 2 orang ibu-ibu yang tengah berbelanja tertabrak mobil itu. 1 orang tewas dalam keadaan terjepit di antara pohon dan mobil. Sedangkan 1 korban yang mengalami luka parah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Insiden terjadi ketika seorang wanita sedang belajar mengemudi bersama sopirnya di jalan perumahan tersebut. Diduga belum mahir menyetir, terduga pelaku hilang kendali, lalu menabrak mobil pedagang sayur dan kedua korban. Polisi yang memeriksa mengungkapkan terduga pelaku terancam sanksi 5 tahun penjara. Menyerempet kendaraan sayur, tukang sayur pickup, dan di situ ada ibu-ibu yang berdiri di samping kendaraan itu. Nah, kecepatan sebenarnya pelan, tapi karena mungkin dari sisi panik, ada kepanikan dari ibu yang masih belajar, berakibat adalah fatalitas. Fatalitas di sini, ibu yang ada di samping kendaraan pickup itu ya tergencet antara mobil dan pohon. Sementara itu korban meninggal dunia dimakamkan di TPU Kelurahan Jatinegara Cakung pada Jumat pagi yang berada tak jauh dari rumah korban. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.
Banjir setinggi 130 cm menerjang permukiman di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten. Sementara di Tangerang Selatan, mobil yang nekat menerobos banjir malah terseret arus. Keluar dari mobil, keluar, kanyut mobil tuh. Bawa, nekat banget sih. Warga meneriaki pengemudi dan penumpang minibus untuk keluar dari kendaraannya yang terseret derasnya arus banjir yang menggenangi Jalan Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Keluar dari mobil. Mobil tersebut nekat menerobos banjir, kendati ketinggian air saat itu sudah mencapai sekitar 70 cm. Penumpang minibus berhasil diselamatkan setelah sejumlah warga mendorong kendaraan itu ke tempat yang lebih tinggi. Dan berselang beberapa jam kemudian, banjir berangsur-angsur surut dan menyisakan lumpur di jalan tersebut. Mobilnya itu kalau di sini Pak, kalau kita sering lihat ya, kadang walaupun udah banjir dia masih terobos. Ya, ini sudah dikasih tahu Pak ya? Kadang ada pembatasnya di sini Pak, tapi tetap aja ada orang juga di sini yang suka bantuin kalau banjir. Mobil kadang ditahan untuk putar balik, tapi ada yang terobos. Sementara itu, hingga Jumat pagi, banjir masih menggenangi permukiman di Kampung Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar antara 70 cm hingga 130 cm akibat meluapnya Kali Angke setelah hujan deras turun di hulu sungai. 300 kepala keluarga yang terdampak mengungsi ke rumah pemotongan hewan, masjid, dan rumah kerabat mereka yang berada di tempat yang lebih tinggi. Hingga Jumat malam, banjir masih menggenangi permukiman tersebut. Beberapa warga bertahan di lantai 2 rumah mereka, sedangkan sebagian lainnya mengungsi. Saya ngungsi dari jam 8 pagi Pak ke sini, masuk ke dalam rumah itu jam 4 subuh airnya. Terus memang udah agak surutan sih Pak, cuman kan kayak saya tuh rumahnya di belakang sini agak dalam, jadi kami belum bisa pulang. Tinggiannya sampai berapa? Di dalam rumah sih sepaha orang dewasa ya, dan di luar sih sedada. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, warga bertahan di tempat pengungsian lantaran khawatir kembali terjadi banjir kiriman. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang menyapu jembatan membuat warga 4 dusun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terisolasi. Rakit bambu pun jadi andalan warga untuk beraktivitas. Warga desa Tapua, Kabupaten Polewali Mandar, terpaksa menggunakan rakit bambu untuk beraktivitas. Hal itu mereka lakukan usai jembatan sepanjang 33 meter hanyut tersapu banjir. Jembatan hanyut saat hujan deras yang mengguyur wilayah ini mengakibatkan air sungai Masuni meluap. Akibatnya, lebih dari 1.000 warga di 4 dusun terisolasi. Sementara untuk bisa dilalui ini untuk 4 dusun ini, karena betul-betul ini jembatan ini sangat kita sangat dibutuhkan ini. Dari warga kurang lebih 1.000 jiwa dalam dan 270-an KK yang menggunakan ini. Kemudian ini akses juga sebetulnya ini tembus ke Desa Katimbang juga Pak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Polewali Mandar segera membangun jembatan baru agar aktivitas mereka kembali normal. Edi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil drawing AFF U23 Mandiri Cup 2025 mempertemukan Indonesia dengan rival abadinya. Tergabung di grup A, timnas bakal bertemu Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Berlangsung di Jimbaran, Bali, Jumat pagi, drawing AFF U23 Mandiri Cup 2025 dihadiri Presiden AFF Major General Keith Summit, perwakilan FIFA dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam perhelatan turnamen 2 tahunan ini, Indonesia masuk dalam pot 1 bersama Thailand dan Vietnam. Pot 2 dihuni Malaysia, Kamboja, dan Myanmar. Di pot 3 ada Filipina, Laos, dan Timor Leste. Serta pot 4 diisi Brunei Darussalam. Hasil drawing grup A bakal jadi grup neraka karena selain diisi tuan rumah Indonesia ada Malaysia, lalu Filipina dan Brunei Darussalam. Di grup B diisi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sementara di grup C ada Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. AFF 23 Mandiri Cup 2025 digelar untuk pertama kalinya di Indonesia dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam turnamen yang digelar 15 Juli hingga 31 Juli 2025. Di Gelora Bung Karno untuk tim Indonesia, kan rumah kita ya. Lalu nanti yang satu lagi di Kraton, di Taman Patriot, jadi berdekatan supaya kita
10 tim sepak bola ASEAN akan bersaing berebut gelar terbaik. Saksikan perhelatan kompetisi sepak bola terbesar di Asia dalam ASEAN U23 Championship 2025 mulai 15 sampai 29 Juli 2025 live eksklusif di Indosiar, SCTV, Moji dan Video. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Pemirsa, usai menahan imbang Yordania, timnas wanita Indonesia kini sudah harus kembali bersiap menghadapi laga selanjutnya melawan Bangladesh. Kemenangan wajib diraih Garuda Pertiwi demi bisa memperbaiki posisi Indonesia di peringkat FIFA. Timnas wanita Indonesia akan kembali menjalani laga penting kontra Bangladesh di King Abdullah Stadium, Amman, Yordania. Laga nanti akan menjadi pertandingan kedua Garuda Pertiwi di ajang mini turnamen yang juga masuk dalam kalender FIFA Match. Pada partai pembuka, Safira Ika dan Koleka mampu menahan imbang tuan rumah Yordania 1-1 yang secara peringkat berada 20 tingkat di atas Indonesia dalam ranking FIFA. Hasil positif itu akan menjadi modal berharga bagi Garuda Pertiwi untuk bisa membidik kemenangan di laga selanjutnya melawan Bangladesh. Secara peringkat timnas wanita Indonesia jauh lebih diunggulkan, mengingat peringkat Bangladesh yang berada 40 tingkat di bawah Garuda Pertiwi. Kemenangan jelas menjadi hasil yang wajib diraih skuad asuhan Satoru Mochizuki demi bisa memperbaiki posisi Indonesia di peringkat FIFA. Tim Liputan melaporkan. FIFA Women Match Day, timnas putri Indonesia siap menghadapi Bangladesh dalam laga internasional dan wajib menang demi menaikkan peringkat FIFA. Dukung dan saksikan perjuangan Garuda Pertiwi dalam FIFA Women Match Day Bangladesh versus Indonesia malam ini, Sabtu 31 Mei pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan juga Video. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Pemirsa, bersamaan dengan kunjungan Presiden Prancis, stairlift alias alat untuk menaiki puncak Candi Borobudur dipasang. Menggunakan alat ini, masyarakat bisa menaiki puncak candi dalam waktu 1 menit saja. Ya, ini dia stairlift, kursi yang bisa membawa kita ke puncak Candi Borobudur. Pemasangan kursi berjalan itu sempat menghebohkan media sosial karena pemasangannya yang ditakutkan merusak candi. Namun dijelaskan besi untuk dudukan kursi tidak menggunakan paku atau dibor seperti kebanyakan pemasangan lift lainnya. Jadi bisa dilihat nih karet ini tuh untuk melapisi si struktur base. Dalam pemasangannya, besi landasan tersebut hanya diletakkan di batu candi lalu dilapisi karet agar tidak bersentuhan dengan batu candi. Kalau memang tumpuannya hanya di plat besi di bawah ya, jadi tidak ada pengukuran ke lantai. Sekarang mungkin nggak perhitungan bebannya, kalau memang udah oke sih, mesti bagus sekali. Dengan adanya stairlift ini, kita duduk manis, hanya berpindah kursi, udah sampai di atas. Sangat terbantu. Dengan dipasangnya stairlift tersebut akan mempermudah para lansia dan kaum difabel yang ingin melihat situs Buddha yang berada di puncak candi tersebut. Waktu tempuh menaiki candi yang biasanya memakan waktu 5 menit, kini hanya 1 menit saja. Selain pengunjung, stairlift sangat membantu bagi lansia umat Buddha yang akan menjalankan ibadah di puncak candi. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Seekor piton albino ditemukan dalam mesin minibus di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menduga reptil tersebut merupakan hewan peliharaan yang kabur. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor piton albino yang bersembunyi dalam mesin kendaraan milik warga di Jalan Kuning, Makassar, Sulawesi Selatan. Ular sepanjang 4 meter itu pertama kali ditemukan pemilik kendaraan. Ia melihat ekor ular bergelantung di ban mobil. Menurut petugas, piton albino ini biasanya menjadi hewan peliharaan. Diduga ia kabur dari kandangnya. Jadi ularnya itu berada di dalam mobilnya, di dalam mesin mobil. Butuh waktu sekitar setengah jam karena ular ini sempat juga melawan atau mengunci badannya di dalam mesin. Jadi jenisnya ini albino. Pasti peliharaan orang yang lepas. Hewan reptil tersebut sementara dibawa ke Mako Damkar Makassar, menunggu konfirmasi dari warga yang merasa kehilangan hewan peliharaannya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syedi pamit. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.